Maka siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tetapi siapa yang menabur sedikit, dia akan juga menerima sedikit. Maka segala perbuatan-perbuatan kita adalah mengembangkan, menumbuh kembangkan benih-benih yang ditanam Tuhan di dalam diri kita. Kita mengkultivasikan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu luar biasa. Kita melihat begitu banyak contoh orang-orang yang sederhana, namun dia mengembangkan belas kasihan, sehingga seorang ibu yang tidak mempunyai rumah, tapi dia berani menampung anak-anak yatim piatu, dan itu suatu yang sangat luar biasa karena dia sendiri kekurangan. Tapi karena benih cinta, benih kebaikan itu tumbuh, maka kemudian banyak orang ikut serta berbuat baik, ikut serta melayani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam benih yang kecil itu tersimpan rahasia hidup. Dalam benih itu tersimpan akar, batang, pohon, ranting, daun, bunga, dan buah. Seluruh kehidupan ada di dalam benih yang kecil itu. Sehingga benih itu sangat penting. Karena benih adalah biji di mana akan meneruskan kehidupan yang sebelumnya. Benih adalah buah dari sebuah pohon. Kadang-kadang kita tidak tahu ini benih apa. Ini akan menjadi pohon seperti apa. Dalam biji yang kecil itu kita tidak tahu. Tetapi setelah dia berkembang, bertumbuh, maka kita tahu ini pohon apa. Apalagi setelah berbuah, kita tahu dari buahnya. Ternyata ini adalah sebuah pohon, mungkin jambu atau mangga dan seterusnya. Maka orang-orang yang menguasai benih adalah orang-orang yang juga menguasai kehidupan. Beberapa tahun yang lalu, para petani di Jawa terutama menanam padi. Yang ditanam adalah padi-padi dari benih padi yang lama. Ada padi kinjah, rantai, rojo lele, ada macam-macam. Umumnya memang benih-benih lama itu pohonnya lebih tinggi. Namun hasilnya sangat sehat karena ditanam dengan pupuk. Biasanya pupuk kandang atau pupuk kompos. Dan sekalipun hasilnya tidak begitu luar biasa, tetapi benih yang lama itu rasanya lebih enak, lebih sehat. Nah, sekitar tahun 70-an pemerintah itu mulai memperbaharui tanaman padi dengan penemuan baru yang disebut varietas unggul. Ya, saya tahu karena saya berasal dari lingkungan petani. Varietas unggul itu menawarkan hasil yang luar biasa. Kalau tadinya satu kotak hanya menghasilkan 1 kuintal beras,
Sekarang satu kotak dengan varietas unggul itu akan menghasilkan sekitar 3 kuintal. Ada jenis-jenis seperti PB8, ya ada PB5, ada C4, dan seterusnya. Namun apakah ini suatu berita gembira bagi petani? Ternyata tidak. Varietas yang dikatakan varietas unggul itu membutuhkan pupuk kimia, membutuhkan urea. Juga ternyata mudah kena hama, maka butuh pestisida. Maka petani yang tadinya tidak perlu beli pupuk dan tidak perlu menyemprotkan pestisida, sekarang dia harus membeli pupuk. Dia harus membeli pembasmi hama, seperti hama wareng dan seterusnya. Akhirnya meskipun penghasilannya bertambah menjadi 3 kuintal, tetapi pengeluaran juga bertambah untuk membeli pupuk dan juga untuk membeli juga pestisida. Lantas siapakah yang untung dengan adanya benih-benih baru itu? Yang untung adalah ternyata pabrik pupuk dan juga pabrik pestisida. Benih baru membutuhkan pupuk baru dan membutuhkan juga perawatan pestisida yang baru. Alhasil petani yang tadinya tidak berhutang sekarang harus berhutang untuk membeli pupuk dan seterusnya. Untunglah sekarang para petani mulai sadar akan hal itu. Karena ternyata beras-beras yang dihasilkan dengan menggunakan pupuk kimia dan juga semprotan kimia itu hasilnya tidak sehat. Kalau dulu padi-padi yang lama, beras yang lama itu kalau ditanak menjadi nasi, dia kuat 2-3 hari. Sekarang ternyata dengan varietas unggul ini, setelah dijadikan nasi, ternyata sekarang dimasak, besok sudah busuk. Nah, ini pengetahuan sederhana, karena kebetulan dulu saya hidup di kalangan petani, maka saya paham apa artinya benih. Kemanakah benih-benih yang lama? Sangat sulit untuk dicari, tetapi untunglah ada orang-orang yang masih menyimpan benih-benih yang lama. Maka kemudian muncullah pergerakan petani-petani organik. Mereka mulai mengadakan pembibitan dari benih-benih yang lama. Mereka mulai menanam secara organik, sehingga kemudian orang akan menjadi lebih sehat dengan makanan padi-padi yang organik itu. Dalam benih tersimpan kehidupan. Bahkan manipulasi benih bisa juga menguntungkan orang-orang yang melakukannya. Jangan-jangan dalam pandemi ini ada juga benih-benih virus yang ditanamkan. Sehingga siapa yang akan untung kalau virus ini semakin berkembang, kita lihat saja. Apakah penemuan vaksin-vaksin atau obat-obat yang sudah disiapkan ketika virus belum ada misalnya. Itulah kejahatan yang luar biasa kalau itu terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dengan benih.
Bacaan yang pertama Rasul Paulus juga mengatakan barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Dan Yesus mengumpamakan dirinya dengan benih gandum yang mati. Dia akan hidup dengan berbuah banyak. Apa jadinya kalau benih itu tidak mati sebagai benih dan hidup sebagai pohon? Maka tinggal satu biji saja. Gambaran ini sangat indah tentunya karena di dalam diri kita Tuhan memberikan benih-benih kebaikan, benih-benih kehidupan yang kekal, benih-benih keutamaan-keutamaan. Maka marilah kita menebarkan benih-benih yang baik yang sudah diberikan Tuhan kepada kita supaya berkembang dan berbuah. Benih apa itu? Benih cinta. Cinta yang abadi, benih pengampunan, benih kekudusan, benih kemurahan hati, dan benih-benih yang lainnya. Maka kalau kita mengembangkan benih-benih kebaikan, alangkah indahnya dunia ini. Namun kalau kita mengembangkan benih-benih yang jahat, seperti benih-benih ilalang, maka dunia ini penuh dengan segala yang tidak baik, benih kebencian, benih iri hati, benih dendam, dan seterusnya. Ada benih yang baik, dan ada juga benih-benih yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Santo Laurentius itu mengembangkan benih yang baik. Dia menaburkan benih-benih kepada orang-orang miskin, agar kasih Tuhan tumbuh di sana, dan akhirnya dengan begitu dia menunjukkan kepada dunia, inilah kekayaan gereja, ialah orang-orang miskin. Inilah hasil dari panenan orang-orang miskin yang terbuka untuk menumbuh kembangkan kebaikan, kesetiaan, gotong royong, dan segala kebaikan-kebaikan Allah. Orang tidak lagi berebut kekuasaan, tidak lagi berebut kekayaan, karena dia tidak mengembangkan benih itu. Setiap kali kita berbuat baik, kita mengembangkan benih yang tumbuh di dalam diri kita. Benih kesabaran, benih pengampunan, benih keadilan, dan segala macam benih kebaikan yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Santo Yohanes Maria Vianney, dia meneburkan benih pengampunan kepada orang-orang yang berdosa. Maka dia menjadi kudus karena dia menguduskan semua orang yang menderita karena dosa-dosa. Kita pun diajak untuk mengembangkan benih-benih supaya kita berkembang menjadi pohon dan kita akan menghasilkan buah. Seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan barang siapa milik Yesus Kristus,
Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Maka sebagai orang-orang yang menaburkan benih yang baik, mengembangkan benih yang baik, berarti kita juga mengembangkan benih roh Allah di dalam diri kita. Dan seperti Galatia mengatakan buah-buah dari roh begitu banyaknya. Buah-buah dari roh yang kudus adalah kekudusan. Disinilah kita bersama melayani. Di mana Kristus berada, kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita melayani Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus ada dan berada di tengah-tengah orang-orang menderita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sakit, orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Maka marilah kita layani dia juga di sana. Marilah kita semua menyadari, setiap kali saya berbuat baik, saya mengembangkan benih kebaikan. Setiap kali saya berbuat baik dengan mengampuni, maka roh pengampunan, roh cinta kasih Allah berkembang di dalam diri kita. Maka siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Tetapi siapa yang menabur sedikit, dia akan juga menerima sedikit. Maka segala perbuatan-perbuatan kita adalah mengembangkan, menumbuh kembangkan benih-benih yang ditanam Tuhan di dalam diri kita. Kita mengkultivasikan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu luar biasa. Kita melihat begitu banyak contoh orang-orang yang sederhana, namun dia mengembangkan belas kasihan, sehingga seorang ibu yang tidak mempunyai rumah, tapi dia berani menampung anak-anak yatim piatu. Dan itu suatu yang sangat luar biasa karena dia sendiri kekurangan. Tapi karena benih cinta, benih kebaikan itu tumbuh, maka kemudian banyak orang ikut serta berbuat baik, ikut serta melayani. Marilah kita bersama menyadari akan panggilan kita. Kira-kira kita ini pohon yang macam apa? Menghasilkan buah apa? Benih apa yang ada pada kita yang kita kembangkan? Semoga benih-benih ilahi Tuhan yang diberikan kepada kita berikan juga kepada orang lain, kita bagikan kepada mereka, sehingga kita bertumbuh dan berkembang dan berbuah di dalam cinta kasih, kebaikan dan kemurahan hati. Marilah kita bersama menaburkan kebaikan supaya kita banyak menuai kebaikan juga. Kita menaburkan kasih dan pengampunan supaya kita disucikan oleh kasih dan pengampunan yang kita kembangkan itu. Terpujilah Yesus yang memberkati dan menguduskan hidup kita.